dia dapati dari musibah-musibah atau kesempitan hidup. Yang pertama, kuatkan iman lebih dahulu. Menguatkan iman. Dan iman ini akan menjadikan dia sadar bahwa segala yang terjadi di muka bumi sudah Allah tetapkan dan tidak akan berubah. Dan apa yang Allah berikan pada hamba kebaikan, semuanya Allah berikan pada hamba, apapun bentuknya kebaikan untuk hamba itu, dengan catatan bila hamba menjalaninya sesuai dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Karena semua yang didapati oleh manusia ujian. Pernah kita sebutkan sebelumnya, ada hamba yang diuji dengan taat, maka dia rajin dengan taat. Ada hamba diuji dengan musibah, maka dia senantiasa terkena musibah. Ada hamba diuji dengan nikmat, maka dia bergelimang dengan nikmat. Ada hamba diuji dengan maksiat, maka dia siang dan malam berbuat maksiat. Seandainya hamba tahu apa yang dia sedang jalani itu kebaikan untuk dia di sisi Allah. Bila apa? Dia menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau seorang dari kita ketaatan begitu mudah dia kerjakan, selain yang wajib dia pun tahajud, saum sunnah, baca Quran, bahkan hafal Quran dan sebagainya, maka Allah ingin dari perbuatan itu apa? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka menjadi hamba yang paling hina, dilemparkan ke dalam jahanam pertama kali. Ingat hadis Imam Muslim rahimahullah ta'ala, 3 jenis manusia pertama kali dilemparkan ke dalam jahanam. Siapa mereka? Ahli Quran atau ahli ilmu. Yang kedua, ahli sedekah. Yang ketiga, ahli jihad. Amal yang besar, tapi karena tidak ada ikhlas, sikapnya belum benar, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, maka walaupun ketaatan bentuknya, Allah tidak ridha. Yang kedua, apa yang kedua? Tiba musibah, musibah silih berganti. Allah ingin satu saja dari dia, sabar. Kalau sabar Allah ridha. Oleh karena ketika seorang wanita datang, sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kalian ingin melihat wanita ahli surga yang berjalan di muka bumi, lihat wanita hitam ini. Loh, kau tahu surga hitam? Bahkan dia lebih cantik dari bidadari. Hitam, wujudnya di dunia hitam, di akhirat jauh lebih cantik dari bidadari. Dia dulu datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku terkena penyakit semacam ayan, tolong doakan doa Allah agar aku bisa sembuh. Apa kata beliau? Jika engkau mau aku berdoa pada Allah sehingga engkau disembuhkan, jika engkau mau bersabar bagimu surga. Apa katanya? Aku sabar. Sikap yang Allah inginkan. Yang ketiga, nikmat yang bergelimang. Ya, segala yang diinginkan bisa didapat. Ya, apapun bisa. Maka apabila dia tidak menggunakan nikmatnya untuk syukur kepada Allah, berbagi dengan yang lain, maka itu menjadi keburukan. Nabi kita menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari, di akhirat nanti dihadirkan orang paling susah dari ahli dunia yang merupakan ahli surga nantinya, dan orang paling nikmat hidupnya dari ahli dunia yang merupakan ahli neraka. Ketika yang pertama dimasukkan ke dalam surga, sekilas, dicelup sekilas, diangkat lagi, Allah tanya, hal wajadta bu'san qat? Apakah engkau selama ini pernah merasa susah? La ya Rabb, lupa susahnya. Karena susah hidup di dunia berapa lama? 60 tahun paling, ya kan? Kita masa anak-anak berapa tahun? 15 tahun, hidupnya enak terus, ya kan? Sisanya merasakan tanggungan sendiri. Dia katakan, la ya Rabb, tidak aku rasakan selama ini hidup susah, padahal masuk surganya baru sesaat. Sebaliknya orang paling nikmat dari ahli dunia yang merupakan ahli neraka dimasukkan di dalam neraka sesaat, diangkat lagi, tanya,
hal wajadta khairan qat? Apakah engkau pernah merasakan kebaikan walau sedikit selama ini? Tidak pernah. Lupa. Jadi jangan silau dengan orang-orang yang hartanya miliaran, triliunan, jangan silau. Itu semua ujian. Allah ingin apanya tadi? Syukurnya, mau tidak berbagi. Mau tidak berbagi. Ada seorang yang subhanallah sudah terketuk hatinya. Dia sering menitipkan uang sedekah kepada salah seorang yang dia kenal. Karena ternyata selama ini terbebani, dia mengatakan sepertinya cari yang lain saja. Dia sedih. Mengapa sedih? Kepada siapa lagi uang sedekah ini saya titipkan untuk dibagikan? Sampai seperti itu. Ingat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itu mereka contoh teladan. Dan yang ketiga, kadang seorang dari kita diuji dengan maksiat. Ujian yang paling berat karena menghinakan pelakunya di hadapan manusia setelah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ujian yang dia suka, seandainya dia tidak segera meninggalkan ujian tersebut, maksiat tersebut, dia mendapatkan murka Allah. Allah ingin satu dari dia, apa itu? Taubat. Maka ketika hamba itu mau bertobat, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta pada bertobat dan yang mensucikan dirinya. Cinta, kata Allah. Maka beriman dengan apa yang kita hadapi ini, lalu gunakan sesuai dengan ketentuan dari Allah. Maka itu semua tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan sering-sering duduk di majlis ilmu. Lalu minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Maka Nabi kita mengajarkan doa sangat singkat tapi maknanya luas. Apa itu? Dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ketiganya itulah kandungan agama secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab.